Part 20. Pertemuan menyakitkan. Sebulan telah berlalu. Setelah kejadian aku keguguran, aku sudah terima dengan ikhlas kalau anak Rangga tidak akan lahir ke dunia. Aku berharap agar anugerah kembali datang menghampiriku. Hati ini berpikir bahwa hanya Farel yang pantas menjadi ayah dari anakku. Aku dan Farel kembali merasakan kebahagiaan seperti dulu saat kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kala itu, aku sangat bersyukur memiliki Farel. Ketampanan dan kebaikan dirinya telah mampu meluluhkan hatiku. Aku mencintai Mulan. Kalimat cinta itu terucap saat kami masih memakai seragam putih abu-abu. Aku juga mencintai Murel. Aku memberikan balasan. Kurang lebih 3 tahun, kami menjalin hubungan hingga perpisahan itu pun terjadi. Hati ini hancur seperti hilang arah tanpa Farel. Aku merasa kalau laki-laki itu telah mempermainkan cinta tulus yang kuberikan untuknya. Akan tetapi, sekarang semuanya telah kembali bersemi. Cinta di hatiku dan Farel tidak pernah berubah sedikit pun. Walaupun kenyataan kalau aku tidak mampu menyerahkan yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, dia tetap menjadi suami idaman. "Kamu gak sedih lagi kan sayang?" tanya Farel kepadaku saat kami sedang merubahkan tubuh ke tempat tidur. "Sedih kenapa?" "Tentang anak kita. Aku selalu terharu setiap dia mengatakan anak Rangga adalah anaknya." "Enggak sayang, aku sudah ikhlas. Mungkin itu yang terbaik untuk kita." Aku meyakinkan Farel. "Semoga kita secepatnya mendapatkan gantinya ya." Aku memiliki harapan yang sama dengan Farel. Aku juga berharap demikian. Farel mendekap tubuhku sangat erat dan aku merasakan kehangatan itu terasa indah. Tidak ada beban sama sekali seperti saat mengetahui kalau benih laki-laki lain ada dalam rahimku. Hati berdebar tidak menentu ketika Farel mengusap pipiku. "Aku sangat mencintaimu sayang." Kalimat cinta itu kembali keluar dari mulutnya. Aku tersenyum. Kami saling berpandangan sangat dekat dan hampir tidak ada jarak. Dia mengharapkan agar kami segera memiliki buah hati. Aku sebagai istri pun memenuhi hak yang sudah sepantasnya dia dapatkan. "Semoga segera ada hasilnya ya sayang." Dia mendaratkan ciuman di keningku setelah kami selesai memadu kasih. "Iya sayang, aku juga berharap demikian." Aku dan Farel tetap berusaha agar segera dapat mewujudkan harapan orang tua. Papi dan maminya Farel sangat sedih saat mengetahui aku mengalami keguguran. Mereka mengaku sangat menginginkan cucu. Aku sangat merasa bersalah kala itu, karena tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mampu untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang tua Farel tidak pernah tahu kalau anak yang dulu aku kandung bukan darah daging Farel. Akan tetapi, sekarang aku sudah sangat yakin agar segera mewujudkan apa yang diharapkan oleh orang tua Farel. Aku berharap agar anugerah itu datang kepadaku. Aku tidak sabar agar segera mengandung benih Farel. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri sayang?" Ternyata Farel menyadari senyumanku. "Aku bahagia memilikimu. Itu yang membuatku tersenyum." Aku memberikan alasan. "Terima kasih sayang." "Untuk apa berterima kasih?" tanyaku ingin tahu. "Karena kamu tetap setia mencintaiku." Aku merasa bersalah saat Farel mengatakan bahwa diriku setia, padahal dia sangat tahu kalau aku pernah membuatnya kecewa. Aku menjalin hubungan dengan laki-laki yang memberikan kehancuran. Namun, sekarang aku akan membuktikan betapa besar rasa cinta dalam hati ini hanya untuk Farel seorang. Kami kembali saling memandang dan mengembangkan senyuman. Kami juga bercerita panjang lebar tentang masa-masa indah yang telah kami jalani saat berstatus sebagai sepasang kekasih. Tanpa disadari, rasa kantuk pun datang dan kami akhirnya memasuki alam mimpi. Hari ini, aku berkunjung ke rumah orang tuaku. Sebelum berangkat ke kantor, Farel mengantarkan aku terlebih dahulu ke sana. Mama sangat bahagia menerima kehadiran putri bungsunya ini. Beliau pun mengajakku menikmati sarapan di salah satu tempat makan yang ada di kota ini.
Saat sedang menikmati menu yang Mama pesan, tiba-tiba pandanganku tertuju kepada sosok yang tidak kuharapkan sama sekali. Iya, dia Rangga beserta kakak dan kakak iparnya. Mereka juga sedang sarapan. Aku tidak percaya ini. Laki-laki jahat itu melihat ke arahku, lalu dia pun datang menghampiri meja kami. Rangga benar-benar nekat dan tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan dulu. Ingin rasanya memberikan tamparan di wajahnya. Akan tetapi, niat itu aku urungkan karena takut mengandung kecurigaan. Mama tidak pernah tahu kalau anaknya ini telah Rangga hancurkan dulu. Aku tidak mampu menceritakan apa yang terjadi saat itu karena aku tidak memiliki bukti yang akurat. Hai, kita ketemu lagi. Rangga duduk di sampingku dengan santai. Aku pun berdiri karena tidak ingin berada di dekatnya. Aku jijik mengingat apa yang dia lakukan saat itu. Tubuh ini merasa kotor dan hina setiap membayangkan laki-laki itu. Saat aku hendak melangkah, dia menghentikannya. Mau kemana? Rangga meraih tanganku, lalu segera aku tepiskan. Tetapi sia-sia. Lepasin, jangan sentuh aku. Aku menaikkan suara di depannya. Sentuh tangan aja nggak boleh. Dia menunjukkan senyuman yang membuatku makin jijik melihatnya. Maaf nak Rangga, tolong lepasin tangan Wulan. Kamu tahu kalau dia istri dari adik sepupumu. Mama akhirnya membuka suara. Maaf tante. Rangga memberikan balasan lalu melepaskan genggamannya. Mah, kita pulang sekarang. Wulan ingin ketemu Farel. Aku meminta agar mama bersedia pergi dari tempat itu. Kok buru-buru sayang? Tanya mama kepadaku. Wulan tiba-tiba merasa gerah di tempat ini. Aku memberikan alasan. Ya udah, kita pergi sekarang. Mama akhirnya bersedia agar kami pergi dari tempat itu. Setelah kami beranjak, aku mendengar Rangga memanggilku, tetapi tidak kuhiraukan. Hai Wulan, kamu seksi. Aku benci mendengar kalimat itu. Aku benci kepada diriku sendiri. Laki-laki itu telah membuatku tidak memiliki harga diri di depannya. Dia telah menyaksikan tubuh ini tanpa sehelai kain pun. Benar-benar polos. Jika mengingat hal itu, hati ingin memberontak dan membalaskan apa yang dia lakukan. Kenapa dia berani ngomong seperti itu padamu sayang? Ternyata mama juga mendengar apa yang Rangga lontarkan. Gak tahu mah, kita lupain aja tentang dia. Wulan ingin ketemu Farel sekarang. Tolong anterin Wulan ke kantor mah. Aku meminta mama mengantarkan aku bertemu Farel dengan mobil kesayangannya. Aku ingin mencurahkan rasa sakit ini kepada suami tercinta. Kok tiba-tiba sayang? Baru juga gak ketemu sebentar. Wulan lagi ingin bersama Farel saat ini mah. Wulan butuh dia. Oke, mama antar sekarang. Akhirnya, mama bersedia memenuhi permintaanku. Walaupun terlihat jelas wajah mama menunjukkan perubahan. Kenapa saat aku sudah melupakan masa kelam itu, Rangga kembali menunjukkan wajahnya di depanku? Apakah dia tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan saat itu? Apa salahku hingga harus merasakan penderitaan seberat ini? Aku sudah mencoba untuk belajar ikhlas dengan yang terjadi, tetapi sosok itu kembali datang menghantui. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atau bersalah di depanku. Dia bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara kami. Aku benar-benar sangat membencinya dan ingin melihatnya merasakan penderitaan. Apakah Wulan akan memberitahukan kepada Farel kalau dia bertemu dengan Rangga?